Selamat siang Bu Eli. Terima kasih waktunya. Iya nih. Bagaimana? Sehat-sehat Bu Reni? Puji Tuhan sehat. Saya mau minta waktunya ya Bu Reni. Oke. Gimana ini? Saya mau belajar dari Bu Reni tentang pengalaman Bu Reni menjadi kepala sekolah, tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Jadi bagaimana selama ini Bu Reni mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral yang pernah terjadi di sekolah ini ketika Bu Reni menjadi seorang kepala sekolah. Kebetulan sih ya ada baru kejadian sih, perayaan Paskah terutama ya. Kita mau merayakan Paskah, kita biasa melibatkan orang tua Paskah itu. Nah, orang tua yang satu mintanya seperti ini, orang tua yang mintanya seperti ini, sedangkan saya kan harus di tengah-tengah gitu kan. Sentral ya Bu ya? Iya, nggak memihak sana memihak sini. Ya perekonomian orang tua kita ya tahu lah ya di sekolah seperti apa. Contohnya ada pengkubuannya itu seperti apa Bu? Yang satu menginginkan apa, lalu yang satu menginginkan apa? Lalu dari sekolah bagaimana ceritanya? Misalnya kan orang tua kan untuk Paskah ini kan kami suruh membawa makanan seperti itu. Iya. Secara sukarela ya kan, secara sukarela kan. Berarti apa saja boleh? Boleh apa saja. Itu untuk makan bersama-sama lah. Lah sedangkan ada salah satu orang tua itu komplain, saya maunya ini aja, uang aja. Nah, yang satunya janganlah, kita Mas Al bareng-bareng aja seperti itu. Dan itu pembicaraan lewat grup WA, sebetulnya kan jadi rame. Akhirnya, aduh gimana ini, saya juga bingung, saya harus memihak yang mana, sedangkan saya harus memutuskan saat itu juga, supaya nanti karena waktunya sudah mepet kan, habis liburan, ya sudah saya tanya ke orang tua yang bersangkutan itu maunya bagaimana. Saya juga tanya yang bersangkutan, yang satunya si A bagaimana, si B bagaimana. Ya saya putuskan gimana kalau kita iuran saja. Jadi sebenarnya tujuan sekolah meminta atau mengajak orang tua terlibat untuk menyumbang makanan gitu dari bulan Paskah, itu sebenarnya tujuannya apa? Ya, itu sebenarnya untuk kebersamaan. Iya. Jadi kita juga bisa merasakan masakannya mama-mama semuanya, seperti itu. Nah itu enak atau enggaknya kan kalau bersama kan enak ya Bu Eli ya, kayak gitu loh. Tapi ada yang keberatan. Ada yang keberatan seperti itu. Mikirnya karena nanti dana yang keluar mungkin Lebih banyak, iya. Seperti itu. Cukup ramai juga ya Bu ya? Iya. Anak-anak juga ramai. Makanya kepingin seperti itu, kebersamaan anak sama orang tua seperti itu. Kan sekolah kan jarang, cuma di-drop ditinggal. Nah ini ditungguin mamanya sampai selesai sekolah kayak gitu kan. Anak-anak juga seneng. Tuh. Terus berarti itu kasus dilema etika ya Bu ya? Iya, sama-sama benar ya. Seperti benar, itu yang karena basic mungkin seperti keadaan itu. ekonominya Iya. mungkin juga ya kita tidak tahu ya. Kemudian sisi lain ada orang tua juga yang bukan yang penting demi kebersamaan. Iya, gitu ya. itu. Lalu bagaimana Bu Reni melakukan langkah-langkah untuk apa sih supaya situasinya itu tidak semakin ramai gitu ya? Memperparah kondisi gitu ya. Gimana Bu? Bagaimana? Ya paling saya tanya sama orang-orang itu. Mereka dipertemukan gitu antara kelompok yang berbeda pendapat ini? Iya, mereka ketemukan. Jadi si A bilang gini, si B bilang gini, ya ketemu di sekolahan gitu. Kalau lewat WA mungkin
Iya, mulai tambah parah. Jadi- Terus juga semua anggota grup juga tahu semuanya kan. Ya udahlah kita pertemukan dulu lah gitu. Jadi ya udah kita pertemukan. Ya udah Bu, enggak apa-apa kalau sebenarnya memang seperti ini. Ya udah itu juga ringan buat saya. Artinya jalan yang diambil adalah mengajak bicara Iya, dua pihak yang terlibat ini ya. Itu langkah-langkah yang Bu Reni ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Reni, oh iya, itu akhirnya keputusannya iuran ya Bu ya? Akhirnya iuran. Akhirnya iuran. Iya. Yang berikutnya ya Bu ya. Oke. Kira-kira hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Reni anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus di rumah etika? Apa ya Dok? Paling saya mengandalkan intuisi sih Bu. Karena saya kan deket sama orang tua, jadi ya orang tua saya ajak ngobrol seperti itu. Jadi supaya permasalahan di grup itu tidak kebawa sampai nanti kemana-mana gitu loh. Jadi Selesai. biar saya kan ini harus cepet-cepet diselesaikan supaya wes tidak mambrah-mambrah ini kayak gitulah. Dan kebetulan Bu Reni juga punya kedekatan gitu ya. Iya. Sama gitu ya, dengan orang tua. Iya, jadi ya udahlah kita ngobrol enak lah seperti itu. Daripada malah nanti terlalu panjang Iya, urusannya gitu ya. benar orang tua kan cerita sana cerita sini akhirnya nggak selesai. Apalagi kalau di WA kan antara ortu satu, ortu sama yang lainnya kadang-kadang mau baca WA pun beda. Nah, yang ada Itu. yang tertulis beda dengan kamu lengkap gitu ya. Iya, seperti itu. Makanya ya udahlah. Kalau intuisi itu lalu Bu Reni mengambil langkah bagaimana meminta bertemu gitu ya. Iya, saya untuk minta ketemu, Langsung. iya ketemu langsung, jangan lewat WA. Kan tahu sendiri kalau WA mesti antara yang membaca sama yang mengetik itu beda persepsinya kan. Kemudian hal apa saja Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di rumah etika? Tantangannya itu ya apa ya? Paling itu untuk ketemuannya itu yang paling susah ya, karena saya harus WA dulu satu-satu kan antara yang apa ortu satu atau yang lain bisa ketemuannya tuh kapan seperti itu. Jadi untuk jadwal ketemuannya Bu Iya. Reni harus bertanya kapan sih ada waktu, si B Iya, ada ada waktu, waktu. yang Bu Reni juga ada waktu Iya, gitu ya seperti itu. mungkin ya. Terus jadi saya Supaya- rapat kemana-mana. Iya. Iya. Jadi prosedurnya yang pertama adalah menanyakan Menanyakan, waktunya, betul, kapan waktunya, sama-sama waktu yang betul. pas. Ya. Karena itu mungkin nggak bisa 5 menit selesai. Iya gitu ya. betul. Harus diputuskan segera kan itu. Kemudian ketika akhirnya sudah bisa bertemu, tantangannya apa Bu? Kira-kira antara dua pendapat yang berbeda ini, antara yang kesulitan keuangan gitu ya, kemudian dia keberatan menyumbang dan makanan, sama yang nggak apa-apa kita nyumbang aja makanan kan nanti dimakan semua kayak gitu. Itu kan situasi masing-masing berbeda ya, mungkin situasi keluarganya berbeda jauh atau ya intinya mereka punya situasi berbeda. Itu kan kira-kira tantangannya apa Bu? Supaya kedua kubu ini gitu ya menemukan solusi yang tepat. Ya sebenarnya sih kalau orang tua sendiri sih guyup Bu, saya akui kalau ada apa-apa mesti guyup. Ya cuma itu kalau ya karena masalah ekonomi itu sih ya kadang-kadang kita juga bingung juga mengalami masalah-masalah seperti itu. Sulit nggak Bu menemukan jalan tengah antara dua kubu yang berbeda ini? Kalau tadi dikatakan guyup berarti mungkin tidak terlalu sulit ya, bisa saling menerima. Iya, bisa saling menerima, makanya untuk pertemuan, untuk ketemu itu kan untuk mengambil jalan tengahnya itu supaya keduanya ini
bisa saling menguntungkan, tidak yang satu rugi kayak gitu. Seperti itu. Makanya harus ditemukan. Itu sebenarnya faktor yang mendukung ya, bahwa mereka sebenarnya guyup, artinya ketika ada acara lama gitu ya, ya. belum cuma prank sebentar habis itu ya sudah kayak gitu. Biasa lagi. Kemudian akhirnya jalan tengahnya apa ya, solusi yang ditemukan ketika mereka berdua itu bertemu untuk membicarakan? Kemarin itu akhirnya iuran. Iya, akhirnya iuran. Nanti misalnya disepakati bersama. Bersama. Terus tapi ada yang dari iuran itu ada yang dibagi-bagi. Si A masa ini, B masa ini, si C masa ini. Artinya dikumpulkan uang, jumlahnya sama, kemudian dibagi. Iya, seperti itu. Sama aja. Orang tua yang tadinya keberatan karena kesulitan ekonomi itu akhirnya mau menerima. Mau. Karena jumlahnya mungkin tidak saja, betul. Iya. Mereka sama-sama melakukan jalan. Iya. Sekali ya ternyata. Ya seperti orang tua. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah disampaikan Bu Reni tentang kasus antara orang tua tadi gitu ya, pembelajaran apa nih yang Bu Reni dapatkan ketika mengambil keputusan dalam etika itu? Saya pribadi ya itu mengenal karakter orang tua. Kita sudah mengenal karakter anak-anak, kita juga harus mengenal karakter orang tua. Karakter orang tua sekarang kan mungkin ada yang tersinggung, ada yang cepat marah, cepat emosi lah. Itu kan saya harus menyelami satu persatu seperti itu dengan cara pendekatan itu satu-satu itu. Karena orang tua juga aset sekolah ya. Iya. Juga harus dilibatkan. Iya, kalau ada acara apa-apa orang tua selalu share kemana-mana kan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Reni. Inspirasi dari Bu Reni tentang kasus antara orang tua ini. Sama-sama Bu Eli. Aduh, mohon maaf baru ada waktu sekarang. Terima kasih Bu Reni. Saya. Sukses selalu ya Bu. Terima kasih Bu Eli, sama-sama sehat selalu. Terima kasih Bu. Pamit nih Bu. Siang Bu Atun. Siang Bu Eli. Iya, terima kasih Bu Atun sudah menyempatkan untuk ketemu dan ngobrol siang hari ini. Ya, sama-sama Bu Eli. Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau belajar dari Bu Atun gitu ya. Mau tanya tentang dilema etika dan rujukan moral gitu. Jadi bagaimana Bu Atun kan sudah cukup lama menjadi kepala sekolah di SD Caritas ini. Saya ingin tahu bagaimana Bu Atun mengidentifikasi tentang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang pernah terjadi ketika Bu Atun memimpin SD Caritas. Jadi, terima kasih Bu Eli. Saya membantu Pak Eli tanyakan ke saya.
dilema etika adalah ketika kita menghadapi permasalahan di mana yang benar berhadapan dengan yang benar, dan untuk dilema untuk kejutan moral adalah ketika kita menghadapi permasalahan yang benar dengan yang tidak benar. Itu setahu saya Bu Eni. Oke, matur nuwun, Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu contoh kasusnya gitu, ketika misalnya Bu Atun pernah menghadapi kasus dilema etika gitu. Satu aja mungkin Bu, kasus yang pernah Bu Atun alami. Untuk kasus yang saya hadapi di sekolah itu antara orang tua dan guru wali kelas itu ada orang tua yang komplain ke sekolah, terutama untuk masalah belajar di dalam kelas. Ketika anak di rumah diajari dengan orang tuanya itu matematika dengan cara yang sama dan hasil yang sama, dengan hasil yang sama, tapi penjelasan orang tua dengan yang dijelaskan guru ke anak itu berbeda. Guru tersebut menyalahkan hasilnya anak, padahal hasilnya sama-sama gitu. Nah, orang tua kan maunya guru itu menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh siswa, tapi ketika orang tua tersebut menyampaikan ke guru kelasnya, ternyata guru tersebut tidak mau menerima. Nah, kemudian orang tua merasa tidak puas dengan jawaban guru tersebut dan menyampaikan ke saya. Saya sebagai kepala sekolah di sini berusaha untuk memediasi, menemukan supaya antara orang tua dengan guru wali kelas itu ada dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Setelah ditemukan masih ada permasalahan lagi. Ternyata anaknya di dalam kelas katanya diancam atau dibilangi supaya ada apa-apa jangan lapor ke orang tua, sehingga anak-anak itu merasa tertekan, dan ketika ada permasalahan di rumah dibawa ke sekolahan, jadi pelampiasannya ke anak-anak. Dan hal tersebut beberapa kali terjadi, dan guru tersebut juga sudah saya panggil lagi supaya tidak berlanjutan. Jadi Bu Atun sebagai kepala sekolah ada di posisi antara orang tua yang mengeluh, menyampaikan keluhan terhadap seorang guru wali kelas. Kemudian langkah-langkah yang Bu Atun lakukan adalah mengkonfirmasi kepada orang tua dan kepada guru yang bersangkutan, seperti itu. Ya, saya mendengarkan dulu dari versinya orang tua seperti apa, kemudian saya juga memanggil guru kelasnya, versinya guru kelasnya seperti apa, dan supaya sama-sama enak saya mempertemukan antara orang tua dan guru tersebut supaya ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Akhirnya waktu itu ketika bertemu orang tua yang mengeluh dan guru kelas ini ketemu gitu, solusinya waktu itu akhirnya ketemu bagaimana Bu? Ya, ada solusi baik sih, ada solusi baik, ada perubahan dalam cara mengajar di dalam kelas. Akhirnya guru tersebut mengakui kekeliruannya, kemudian memperbaiki. Jadi ada dampak positifnya ya Bu ya, terus ada pembelajaran di kelasnya juga menjadi lebih baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Atun anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika? Kalau untuk pengambilan keputusan, saya sharing juga dengan beberapa teman di dalam kantor untuk meminta pendapat. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Jadi ketika saya takut saya memutuskan sendiri, takutnya saya juga ternyata saya keliru gitu. Jadi saya meminta beberapa pendapat dari teman-teman
ketika ada masalah Bu Atun sharing gitu ya, berbagi dengan beberapa rekan guru gitu, tentu yang mungkin bisa dipercaya bagaimana gitu. Kemudian meminta saran atau pendapat kepada rekan guru. Apakah itu juga sempat dirapatkan juga begitu atau sharing personal aja? Saya hanya sharing personal saja sih. Saya dirapatkan takutnya kan Malah jadi lebih jadi iya, terus guru besar yang bersangkutan masalahnya. tersinggung. Iya. Jadi saya hanya personal saja dengan beberapa guru yang saya anggap menjadi yang sudah berpengalaman di sekolah. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Jadi itu cukup efektif ya Bu ya. Pertama menyelidiki dulu kasusnya dengan konfirmasi ke kedua belah pihak, lalu sharing dengan rekan guru yang lain. Setelah itu baru mempertemukan pihak-pihak yang terlibat ini untuk menemukan solusi bersama gitu ya. Kemudian apa sih Bu yang menjadi tantangan Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti tadi? Dan tidak mudah ya Bu, ada di antara yang benar dan yang benar gitu kan. Itu tantangannya apa Bu? Iya, bagi saya ada tantangan tersendiri. Kadang saya juga mungkin saya merasa kecewa atau saya merasa tidak enak, tapi bagaimanapun juga kan hal itu harus tetap harus ada pengambilan keputusan, ada solusi mana yang terbaik yang harus dilakukan. Jadi tantangannya adalah bagaimana menemukan solusi terbaik yang memuaskan kedua belah pihak ya tentunya. Iya, kemudian apakah Bu Atun ada jadwal tertentu ketika tadi ada langkah-langkahnya gitu ya? Kemudian apakah menentukan jadwal tertentu untuk penyelesaian yang terkait langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini? Misalkan, oh berarti kalau ini ada masalah 2 hari kemudian saya harus ketemu orang tua atau bagaimana detailnya gitu Bu tentang jadwal penyelesaiannya atau prosedurnya, detail prosedurnya? Ya ada Bu Eli. Ketika ada permasalahan seperti itu, orang tua datang pada saya harus menyelesaikan itu dan harus menemukan kedua belah pihak. Jadi saya pertama saya mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah, ya kita buat jadwal lah ya, jadwal di sekolah. Kemudian kita membicarakan juga dengan guru kelasnya bahwa besok kemarin ada permasalahan seperti ini harus diketemukan dengan orang tua murid supaya bisa bertemu. Ya kemarin yang sudah terjadi di Karitas ya dalam 1 minggu sih bisa diselesaikan. Mana dulu nih Bu, misalnya ada kasus gitu ya, orang tua komplain, kemudian apakah sharing dulu dengan rekan guru lalu memanggil orang tua atau memanggil orang tua dulu baru sharing atau fleksibel di antara 3 itu? Kalau saya sih dari ketika ada orang tua sharing saya karena guru yang bersangkutan, saya langsung memanggil guru yang Memanggil gurunya. saya memanggil gurunya klarifikasi apakah yang Betul. yang disampaikan orang tua itu betul apa tidak. Ketika mungkin versinya orang tua dan versinya guru kan berbeda, jadi saya harus ini yang betul yang mana. Setelah itu saya juga sharing dengan teman-teman guru. Nah besoknya baru kita pertemukan. Oke, terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa Bu yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dilema etika? Entah orang atau faktor tertentu gitu yang membantu atau membuat situasinya menjadi lebih mudah gitu. Ya kebetulan di sekolah ada teman-teman yang banyak yang mendukung. Jadi ketika saya sharing, ketika saya menghadapi permasalahan, ya rekan-rekan di tempat kerja, Bu harus seperti ini. Jadi saya ibaratnya saya mengambil ini yang baik seperti ini. Jadi ada gambaran. Jadi kebetulan guru yang bersangkutan ketika ada permasalahan saya panggil juga bisa terbuka. Orang tua murid yang bermasalah juga sudah seperti biasa lagi.
Jadi sama-sama. Situasinya memang guyup gitu ya, artinya itu salah satu yang mendukung juga ya. Sekian banyak tadi pengalaman yang Bu Atun ceritakan. Pembelajaran apa Bu yang Bu Atun dapatkan dari penyelesaian kasus dilema etika tadi? Dari kasus pembelajaran tadi, saya belajar bahwa ternyata di dalam kelas itu ternyata ada masalah. Saya juga lebih tahu dan mengenal karakter gurunya seperti apa, kemudian karakter orang tua muridnya juga seperti apa, dan dari permasalahan tersebut saya juga belajar untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang terbaik. Dari permasalahan yang sudah dialami tadi, saya juga bisa belajar bahwa saya bisa mengambil keputusan lebih terampil dan bijak dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Oke, Bu Atun, terima kasih banyak. Saya jadi belajar banyak dari Bu Atun. Terima kasih banyak inspirasinya siang hari ini. Sehat selalu Bu Atun, sukses selalu nih. Sama-sama. Selamat Sukses juga buat Bu siang. Eli. Terima Selamat siang. kasih. Terima kasih.